Apa yang Allah balas? Apa yang Allah perbuat kepadamu, wahai Abu Lahab? Engkau tidak beriman, engkau tidak mengikuti ajaran Muhammad. Apa yang Allah balas? Saya ini disiksa, dibakar, panas dalam neraka. Perlu engkau ketahui, setiap hari Senin dari jari-jariku kiri ini kan mengeluarkan air, sehingga dari air tersebut aku bisa minum dan menghilangkan dahaga atau kehausanku. Saudara-saudara, berbagai macam ulama mengartikan tentang syukur. Ada yang mengatakan syukur terbagi menjadi tiga. Syukur bil lisan au bil aqwal, syukur dengan lisan, dengan ucapan. Yang kedua syukur bil af'al, syukur dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Yang ketiga asyukuru bil jinan, syukur dengan anggota hati. Bentuk rasa syukur yang dilakukan tiga-tiganya. Syukur dengan lisan, kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, diutusnya Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Syukur bil arkan, syukur dengan anggota tubuh, kita mengikuti Nabi Muhammad dalam segi sunnahnya. Dan syukur dengan hati, kita mencintai dan meyakini bahwa kelak yang memberikan pertolongan atas izin Allah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah engkau tinggalkan tempat-tempat yang baik seperti ini. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan tempat yang mulia seperti ini. Jangan sampai engkau meninggalkan tempat-tempat peringatan Maulid Nabi Muhammad seperti ini. Kenapa? Karena di dalamnya engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap acara Maulid orang dapat rahmat? Apa dalilnya? Apa buktinya? Di dalam kitab para ulama mengatakan inda zikri salihin. Ada yang mengatakan ini ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah, guru daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan inda zikri salihin tanzilur rahmah fakaifa bi dzikri aslahis salihin. Kalau disebutkan namanya orang saleh, kalau diucapkan namanya orang saleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang saleh? Lalu bagaimana kalau yang kita sebut pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, kita bersolawat kepadanya, kita menyebut namanya? Siapa dia? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru rahmat akan semakin banyak yang turun dari Allah Subhanahu. Karenanya saudara-saudara, pada malam yang mulia ini kita duduk dalam rangka peringatan atau memperingati Maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang ini. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama kali bergembira dengan adanya Nabi Muhammad, yang pertama kali Allah pertama kali memuliakan daripada hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum ada malaikat, mereka semuanya belum melakukannya. Yang pertama kali melakukan atas kegembiraan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat dalil tersebut? Di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Di situ disebutkan, saudara-saudara, oleh para ulama ahli tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh itu sejarah, biografi, kisah kehidupan baginda Nabi Yuna Muhammad. Dalam kitab itu dijelaskan, saudara-saudara, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota suci Makkah al-Mukarramah Yaumul Itsnin, pada hari Senin. Tsani asyar min Rabiul Awal, 12 pada bulan Rabiul, tanggal 12 di bulan Rabiul Amal Fil, tahun ini sudah tidak menjadi rahasia umum. Semua orang tahu, dari yang kecil, yang dewasa, yang tua.
yang perempuan, yang laki-laki, semuanya tahu bahwa Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tetapi ada yang menarik, kenapa hari lahirnya Nabi itu disebut hari atau tahun gajah? Disebutkan kata para ulama, wa summiya amu wiladatihi amal fil lianna malikal habsya arsala jaisan ila Makkah hadmil Ka'bah. Ini yang perlu Anda pahami, ini yang perlu Anda cermati, ini yang perlu Anda fokuskan. Apa? Ada rahasia apa pada tahun kelahiran Nabi Muhammad? Disebutkan oleh para ulama, disebut tahun gajah pada hari kelahiran Nabi Muhammad karena pada saat itu ada raja dari negeri Habsyah namanya Abraha mengutus bala tentaranya, yaitu dari pasukan-pasukan gajah, diutus untuk menghancurkan Mekah, di dalam Baitullah untuk dihancurkan. Ada hal yang menarik kata para ulama di dalamnya. Apa yang ahlakallahul jaisha, Allah hancurkan bala tentara Raja Abraha, padahal pasukannya kuat, padahal pasukannya dari gajah, padahal pasukannya pada zaman itu ternilai pasukan yang ditakuti. Allah hancurkan, Allah kirim burung ababil membawa batu dari neraka Sijil, dihancurkan pasukan-pasukan mereka. Kenapa? Kata para ulama, ikraman wa ta'ziman wiladati Muhammad, untuk mengagungkan, untuk memuliakan, untuk menghormati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ibu pahami, Pak, Bu, pahami. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan tentara gajah yang ingin menghancurkan Makkah yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Allah hancurkan, Allah hanguskan, Allah binasakan tentara pasukan-pasukan Raja Habasyah, yaitu Abraha. Kenapa? Bukan karena kota suci Mekkahnya, bukan hanya karena Ka'bahnya, tetapi karena pada saat itu lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang pertama kali memuliakan hari kelahiran Nabi, pertama kali yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma di situ, saudara-saudara. Kalau kita mau mentelaah kitab para ulama, sebelum kita, manusia belum ada, manusia belum diciptakan, pertama kali yang bergembira Allah subhanahu wa ta'ala, disusul kegembiraan itu oleh para malaikat. Dari mana dalilnya, Habib? Kalau orang bergembira dengan maulid Nabi itu sebelumnya adalah malaikat. Kita lihat di dalam Maulid Ad-Dibai. Ibu pernah baca Maulid Dibai? Maulid Dibai itu dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dari Yaman. Kalau Al-Barzanji dikarang oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kalau Maulid Al-Habsyi itu dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dikenal disebut Maulid Al-Habsyi, nama aslinya Simtud Durar. Kemudian di akhir-akhir sekarang ini maulid yang terkenal lagi namanya Ad-Diyaul Lami' bi dzikri Maulidin Nabi Syafi', karangannya Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Ulama bikin kitab-kitab maulid menceritakan, menjelaskan, menggambarkan, mengajarkan biografi atau sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Apal kan tak tahu naman kitab Maulid Ad-Dibai. Saya baca kasar namanya Maulid
dibawain. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastil. Allahumma salli ala Muhammad. Arasnya Allah bertambah wibawa dan tenang. Langit-langit dipenuhi dengan berjuta-juta cahaya. Malaikat bergemuruh, hiruk-pikuk suaranya menggelegar. Dengan apa? Dengan pengucapan tasbih, tahlil dan istighfar. Kenapa malaikat semuanya bertasbih? Kenapa malaikat semuanya baca tahlil? Kenapa malaikat semuanya baca Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah? Kenapa? Karena pada saat itu lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebelum saya dan ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang ada di Gili Terawangan ini, di Gili Ketapang ini, sebelum saya dan anda ini semuanya bergembira, pertama kali yang gembira Allah subhanahu, baru malah. Jadi saudara-saudara, kalau ada manusia yang tidak gembira dengan adanya Nabi Muhammad, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu, maka itu saudara-saudara beruntung, sungguh beruntung setiap manusia yang Allah jadikan kedua bibirnya, kedua lisannya basah untuk bersolawat sama Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kegembiraannya dengan keadaan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Orang tersebut akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang membuat acara maulid itu mengungkapkan kegembiraan mereka dengan adanya baginda Nabi Yuna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan saudara-saudara, orang yang bergembira dengan hari lahirnya Nabi akan dapat manfaat yang besar, akan mendapat pertolongan yang besar. Dari siapa? Dari Allah subhanahu. Dari Allah subhanahu. Habib, di mana dalilnya orang yang bergembira dengan acara maulid dapat syafaat? Di mana dalilnya orang yang bergembira dengan acara maulid dapat keutamaan dari Allah? Saudara-saudara, di dalam kitab Al-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, bukan kata saya, tapi kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ku laku mengaji pulpen, ni buku. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau yang sering kita dengar Bidayatul Hidayah, itu karya atau karangannya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Kalau ini karangannya Al-Imam Ibnu Katsir, nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ada cerita yang menarik ibu-ibu. Mungkin kita tidak asing mendengar satu tokoh orang kafir, orang musyrik yang sangat memusuhi perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Siapa dia? Namanya Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Pernah terpangki Abu Lahab kan dia? Beni Lahab orang kanto beni. Abu Lahab. Abu Lahab ini punya teman konco, namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dua-duanya ini pentolan tokohnya orang kafir Quraisy yang sangat benci dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika Abu Jahal disebutkan di dalam Al-Quran surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabib. Surat apa Asman? Lahab. Tabbat yada abi lahabib. Binasa kedua tangan Abu
Lahab. Abu Lahab ini orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya dengan Rasulullah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga Abu Lahab dan orang-orang yang membenci dengan dakwanya Nabi Muhammad dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Ada hal yang istimewa di dalam cerita ini. Abu Lahab kafir, Abu Lahab tidak beriman, tak percaya dengan Gusti Allah. Celaka Abu Lahab masuk nang dalam neraka. Tapi ada cerita yang menarik dari Abu Lahab, Bu, Pak. Suatu ketika Abu Lahab punya budak. Budak zaman sekarang nggak ada. Budak itu orang yang ditawan setelah kalah dari peperangan, itu budak. Lambek ni ketimin beda peperangan. Misal kalah musuh, ni keseburu seekor lepeke teti tawanan. Jadi budak cuan nang sar pasar, sekuat ala koi beli. Paham? Cuman semakin tak ada. Sekarang ndak ada budak tidak ada. Akhirnya Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ni kedatang dak ke Abu Lahab. Wahai tang majikan, wahai tang tuan, ya sayyidi, tang tuan, wahai Abu Lahab, berapa beendena? Wahai Abu Lahab, saya datang kepada anda hari ini membawa kabar gembira. Apa kata Abu Lahab kabar gembiranya? Keponakanmu telah lahir. Jadi Abu Lahab ni kesataretan sareng reng seponakan Kanjeng Nabi asmana Abdullah. Jadi Abu Lahab neka pamannya cuma tidak beriman kepada Nabi. Wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan sudah lahir. Tanya lagi sareng Abu Lahab, apa roh benah? Laki bebini? Laki. Nama siapa? Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Wahai Suwaibah, karena engkau datang membawa gembira, membawa kabar yang aku nanti pada saat ini, dan keponakanku telah lahir yang bernama Muhammad, maka aku bebaskan engkau menjadi orang yang merdeka pada saat ini. Awalnya budak karena ngibah berita gembira, Gusti Kanjeng Nabi ampun rembi seneng perak aten Abu Lahab, merdeka aki Suwaibah budak dari Abu Lahab. Singkat cerita, Abu Lahab pun mati. Atingkal umur Abu Lahab. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Abu Lahab. Katanya Sayyidina Abbas, "Ma fa'alallahu bika ya Aba Lahab?" Apa yang Allah balas, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Abu Lahab? Engkau tidak beriman, engkau tidak mengikuti ajaran Muhammad. Apa yang Allah balas? Wahai Sayyidina Abbas, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, singko eseksa bi pangeran. Saya ini disiksa, dibakar, panas dalam neraka, hingga membuat tenggorokan saya ini kering, merasa kehausan. Tetapi wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, perlu anda ketahui, perlu engkau ketahui, setiap hari Senin dari jari-jariku kiri kiing nih mengeluarkan air, sehingga dari air tersebut aku bisa minum dan menghilangkan dahaga atau kehausanku. Kenapa? Kata Sayyidina Abbas, apa beendria ma oleh keringanan diri pangeran bisa ngenom dari kiri-kiin beendria. Beda apa? Sengkok lamba ki ibadah umur. Pernah perak ben seneng lahir datang penakan nama Muhammad. Dulu saya pernah gembira dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan namanya Nasiruddin ad-Dimashqi, idza kana kafiran ja'a dimmuhu
wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnin daiman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi tula umruhu bi ahmada wa mata muwahhidah. Jika Abu Lahab yang jelas-jelas kafir dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka, masuk ke dalam neraka, bisa selamat setiap hari Senin, diringankan siksanya oleh Allah karena pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya dia bergembira di Ahmadah dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia orang yang mengesahkan Allah, dia orang yang percaya kepada Allah, dia yang beriman kepada Allah, dia orang yang percaya kepada Rasulullah. Sepanjang umurnya dia bergembira kepada Rasulullah, maka justru akan lebih diselamatkan oleh Allah di dalam surga, akan lebih diselamatkan oleh Allah di akhir. Jika Abu Lahab jelas-jelas kafir, kitolong sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan anda? Sambian saja, seampun iman dekat Kanjeng Nabi, seampun iman dekat Gusti Rasulullah, seampun partaja dekat Gusti Allah. Niscaya sambian saja, insyaallah bisa selamat. Barokana perak bunga ate bedana maulid kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau begitu saya tanya, pula tanya jawab Pak Kenceng, jawab Pak Kompak, jawab sesamangat. Setuju napa bundan? Siap napa siap? Jadi orang seperak kalaban badan Gusti Kanjeng Nabi selamat napa bundan? Selamat napa bundan? Selamat apa tidak? Bahagia apa tidak? Orang kafir senang dengan adanya Nabi, diringankan siksanya oleh Allah. Kalau orang yang beriman muslim senang dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, dapat syafaat atau tidak? Dapat syafaat atau tidak? Dapat rahmat atau tidak? Dapat ampunan Allah atau tidak? Kula tanya setuju jawab Pak Kenceng. Kula ben sambian paring nikmat, pasera semareng nikmat dak kaula ben sambian. Pasera saya paling nikmat, pasera saya paling sehat, pasera saya paling kesucian. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha esa? Siapa Tuhan alam semesta? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamsa saja. Alhamdulillah.